Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita kepangan pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja yuk ke ceritanya. Kisah nyata kali ini berdasarkan salah satu warga Twitter yang mengalami pengalaman kelam yang dialami satu keluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini mengenai satu keluarga yang menjadi tumbal pesugihan. Nama dan lokasi disamarkan. Suasana pedesaan Jogja yang sejuk, angin pagi yang menyegarkan terasa menyejukkan badan. Kicauan burung kenari beralun mengiringi senyuman keluarga ini. Ani seorang ibu muda yang ramah. Dia adalah istri dari Atan. Ani dan suaminya bercakap mengenai rencana pindah rumah. Mereka setuju. Awal baru untuk keluarga Atan. Mereka akan pindah ke kontrakan baru karena sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua Atan. Mungkin karena sungkan dengan orang tua, mereka memutuskan untuk mencari kontrakan saja. "Sarapan dulu ya," kata Ani. "Iya, bentar. Sekalian nih nanggung, saya ikat dulu. Biar nanti tinggal berangkat," Atan menjawab istrinya. Usai sarapan, Atan dan istrinya langsung membawa perabotan ke rumah kontrakan baru di sebuah dusun daerah Jogja. Rumah sederhana yang lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk dan tetap berada di suasana desa, sama seperti rumah orang tuanya. Terlihat damai, belum ada kejanggalan. Kawasan ini termasuk kawasan padat penduduk, tetapi terlihat saling tak rukun karena mereka tak saling tegur sapa ketika berpapasan. Banyak rumah gedung besar, megah, namun terlihat kosong. Hanya sekali terlihat orang yang menyapu halaman rumah gedong itu. Singkat cerita, Atan dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk bertamu ke rumah tetangga. Etika menjadi warga baru di desa harus memperkenalkan diri dari rumah ke rumah. Tak terasa sebulan mereka lalui beberapa kejanggalan mulai mereka pertanyakan. Mulai dari setiap jam 1 malam selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah. Uang simpanan yang mendadak hilang sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba hilang begitu saja. Hari Senin pukul 9.35 pagi. "Permisi." Suara tetangga yang mengetuk pintu. Ani yang sedang mencuci baju bergegas membukakan pintu. "Oh alah, Bu Asih, silakan masuk Bu," ucap Ani. "Gak usah Dik, ini cuma mengasih oleh-oleh, kemarin habis dari Malang," ucap Bu Asih. Obrolan asik berlanjut. Ani terlihat cuciannya belum selesai. Obrolan selesai dan Bu Asih pun pulang. Semua terlihat wajar, tidak ada keraguan sedikit pun. Ani tidak tahu bahwa oleh-oleh yang diberikan Bu Asih adalah modus atau jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci tanpa ragu, Ani pun memakan oleh-oleh pemberian Bu Asih. Kebetulan
Apel pemberian Bu Asih terlihat menyegarkan bagi Ani. Pukul 4 sore, Atan yang sedari tadi merasa tak enak hati, ia berburu-buru pulang kerja, seolah ada hal yang menunggunya di rumah. Benar saja, ketika Anton membuka pintu, terlihat Ani yang sedang kejang-kejang di lantai dan matanya melotot seperti akan lepas. Sontak Anton berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan Atan lantas berdatangan. Anehnya, mereka hanya melihat, tidak menolong Atan sama sekali. Atan geram, lalu ia menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. "Woi Pak, telepon rumah. Jangan cuma lihat-lihat aja," seru Atan. Sesampainya di rumah sakit, Ani diperiksa dan anehnya dokter tidak menemukan penyakit atau hal apa yang baru saja menimpa Ani. Heran, geram, dan tak percaya semua yang dirasakan Atan. "Yang jelas dok, istriku tadi itu kejang, kamu bilang gak apa-apa," kesal Atan. "Tenang mas, tenang. Meskipun saya bilang seperti itu, istri bapak tetap harus dirawat inap karena kondisinya sangat lemah. Besok saya observasi lagi," jawab dokter dengan tenang. Bingung, emosi, dan lelah yang dirasakan Atan. Berbagai spekulasi bermunculan di kepalanya. Guna-guna, santet, atau hanya sekedar salah makan. Orang tua Atan menemani di rumah sakit. Berbagai pertanyaan lantas muncul. Kenapa semua ini bisa terjadi dalam waktu singkat? Atan yang masih bingung lantas hanya diam dan menitipkan Revan anaknya kepada orang tuanya. Kemudian ia berjalan keluar. Hanya rokok yang menemaninya malam itu. Istri yang selalu tersenyum ramah ketika Atan berangkat dan pulang kerja, kini terbaring remah di dalam kamar rumah sakit. Seminggu berlalu, kesehatan Ani perlahan membaik. Atan bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit dan membawa Ani pulang. Kejanggalan yang ia rasakan ketika akan memasuki rumahnya. Ani tampak ketakutan, tidak mau masuk ke dalam rumah kontrakan. "Kenapa mah?" tanya Atan. "Takut ya, kalau ke tempat ibu dulu gimana?" jawab Ani. Seketika Atan paham bahwa kejadian kemarin terjadi karena ada yang ngerjain Ani. Karena dalam seminggu ini Ani bungkam tentang apa yang menimpanya, ataupun menyimpan tanya yang berharap semoga semua baik-baik saja. Ia bergegas membawa keluarganya kembali ke rumah ibu, orang tua Ani. "Kamu belum bilang loh ma, sebenarnya ada apa? Aku khawatir, di pikiranku sudah yang aneh-aneh," Atan bertanya lirih kepada istrinya. "Nanti aku cerita ya, sekarang cepetan sampai rumah ibu, keburu capek," jawab Ani dengan nafas tersengal dan wajah pucat karena masih lemas. Sesampainya di rumah ibu, Ani menceritakan semua tentang siapa dan apa semua ini. Meskipun ragu, Ani tetap mengatakan spekulasinya. "Bu Asih, rumahnya kan berjarak 2 gang dari tempat kita. Kok aneh gitu ya? Ini ada yang gak beres," ucap Atan dengan penuh tanda tanya dan yakin kejadian yang menimpa istrinya itu karena kejahilan gaib. Suara lantang Atan bersamaan dengan langkahnya
keluar rumah. "Aku mau tanya orang pinter dulu, mah. Jangan keluar dulu, tunggu aku pulang." Emosi dan kesedihan mendalam serta rasa cemas karena takut langkahnya terlambat, Atan menjalankan sepeda motornya dengan cepat, bergegas menuju rumah Mbah Jiwo. Orang yang diyakini Atan sebagai orang pinter, ahli supranatural alias dukun. Karena waktu kecil ia sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau, maka dari itu Atan langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan teras rumah Mbah Jiwo, Atan terkejut. Ternyata Mbah Jiwo telah menunggunya dan bertampang sedih seperti orang berbeda sungkawa. "Assalamualaikum, Mbah. Saya mau..." Belum selesai ia berbicara, Mbah Jiwo sudah membentaknya. "Diam, laki-laki gak cekatan, lambat berpikir. Kenapa ragu? Belajar dari dulu masih gagal paham." Kesal Mbah Jiwo. Dengan membalikkan badan, Mbah Jiwo menjawab salam dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya sejak pertama kali Atan melihat istrinya kejang. Tanpa Atan cerita, Mbah Jiwo sudah paham apa yang sedang terjadi, bahkan lebih paham daripada Atan. "Ada yang sedang mencari tumbal, ngerti kamu?" jelas Mbah Jiwo kepada Atan sembari memberikan rokok lintingan. Atan yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkahnya hanya menunduk gemetar. Ia membatin "Bu Asih", yang kemudian disauti oleh Mbah Jiwo. "Iya, hahaha." Tawa menggelegar ditutup dengan raut geram Mbah Jiwo. Atan heran, batinnya terpaksa terbaca oleh Mbah Jiwo. Tiba-tiba saja Mbah Jiwo berteriak, memaki menuju ke arah depannya. "Berani kamu, anjing, laknat." Atan yang duduk di sampingnya terkejut dan mundur. Sesosok anjing berbulu hitam pekat dan sedang mencengkram kepala di kakinya, besar dan berdiri tegak bak manusia berada di depan matanya. Tak lama sosok itu lari menjauh. "Ngerti kamu, Tan, tadi adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah dijadikan sasaran tumbal pesugihan tetanggamu Asih." "Aku harus gimana, Mbah? Aku gak mau kalau harus kehilangan Ani. Terlambat, Tan. Aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Sudah terlanjur dalam." Atan shock. Ia hanya bisa berdiri setengah suku dan meneteskan air mata. Penyesalan karena terlambat menyikapi keadaan. 1 tahun berlalu, Ani, seorang wanita ramah, periang, berubah menjadi tak berdaya, layaknya mayat hidup, yang hanya bisa berbaring di kamar dan hanya bernafas. Badan yang kian kurus hingga ujung-ujung tangan dan kakinya yang membusuk menjadi pemandangan setiap hari untuk Atan dan anaknya. Sepulang kerja, Atan pergi ke rumah Mbah Jiwo, berniat untuk menyudahi derita istrinya. "Mbah, sudahi saja, kasihan Ani." "Tapi jadinya, Mbah, nyawa dibalas nyawa," kata Atan. "Iya, aku sudah ikat anjingnya, bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya," jawab Mbah Jiwo. Esok harinya, Atan dan keluarga besar peristirahatan terakhirnya. Tak disangka, istrinya menjadi korban kegilaan harta tetangganya. Dan tak diduga,
pindah kontrakan bisa membuat istrinya kehilangan nyawa. Tak menunggu lama, usai pemakaman Atan langsung ke rumah Mbah Jiwo dengan membawa berbagai macam ubo rampe atau seserahan untuk ritual yang sudah disiapkan. Sehari semalam tidak berpindah tempat duduk, tidak henti Mbah Jiwo bergumam. Entah apa yang ia ucapkan, Atan hanya disuruh fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika habis. Ia tak boleh pergi dari lokasi. Selasa Kliwon pukul 2.35 dini hari, tepat jam 3 bersemedi. Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata, "Ambilkan kopi hitam di belakangku." Atan lalu bergegas mengambilkan kopi tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka dan badan Atan. "Sudah selesai, Nak. Nanti setelah subuh ikut aku ke sawah," kata Mbah Jiwo. Atan menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwa nanti ia akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Ia langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air kembang. "Ayo, Nak, tak kasih tahu wujud aslinya," kata Mbah Jiwo. "Iya, Mbah," jawab Atan. Mereka lalu pergi menuju persawahan di dekat rumah kontrakan Atan. "Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya. Tinggal kamu gimana? Anak dan suaminya sekalian. Hahaha," ucap Mbah Jiwo. "Gak usah, Mbah, biarin yang hidup merasakan apa yang aku rasakan," jawab Atan. Dari kejauhan tampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua mendekat untuk memastikan benar-benar saja sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah. "Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo bareng-bareng kita usir penghuninya sekarang," seru Mbah Jiwo kepada kerumunan petani. Mereka menuruti perintah Mbah Jiwo dan menuju ke rumah megah yang sudah gosong terbakar api gaib. Konon api gaib membakar tapi tidak akan terlihat dan hanya dampaknya saja yang terlihat. Suami dan anak Bu Asih sudah di depan rumah. Mereka hanya terdiam ketika diteriaki salah seorang warga, "Pergi kalian dari sini." Tanpa suara, keluarga Bu Asih berjalan menjauhi kerumunan warga. Ada yang meludah, memukul, mencela, namun sepertinya mereka sudah kebal. Mereka hanya berjalan menuju sawah dan menggendong ibunya yang sudah tak berwujud manusia. Itu pergi dengan begitu saja. 3 bulan setelah pengusiran itu, Atan masih sangat shock. Ia tak mau kerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahnya. 4 tahun berlalu, sekarang Atan sudah bekerja kembali dan sudah memiliki istri lagi. Hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian ini adalah jadilah orang yang cekatan dalam pengambilan sikap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat cerita dari Kepangan Pesugihan.